pasti, Lanustika melangkah masuk ke dalam hutan belantara diiringi keharuan dan senyum bahagia setiap orang yang turut mengantarnya kembali pulang ke rimba Sumatera. Harimau Sumatera merupakan satu-satunya subspesies harimau di Indonesia yang masih bertahan hidup hingga saat ini setelah harimau Jawa dan harimau Bali dinyatakan punah. Satwa liar yang memiliki nama latin Panthera tigris sumatrae ini termasuk ke dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah. Keberadaannya di Indonesia saat ini hanya berkisar 400-an individu saja. Berangkat dari hal tersebut, Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo yang salah satu misinya adalah meneruskan cita-cita pendahulu bangsa dengan melestarikan budaya dan lingkungan untuk diteruskan kepada generasi mendatang, menginisiasi sebuah program yang mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Darmasraya PRHSD Arsari diresmikan pada tanggal 29 Juli 2017 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. PRHSD Arsari hingga saat ini telah berhasil melepas liarkan setidaknya 6 harimau Sumatera ke habitat asli mereka, serta melakukan sejumlah kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam upaya pelestarian alam Indonesia. Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo atau YAD sebagai pengelola dari Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Darmasraya atau PRHSD menekankan selalu 3 misi utama, yaitu yang sering kita sebut sebagai 3R, yaitu rescue, rehab, dan release. Yang pertama, rescue adalah bagaimana kami berkontribusi untuk membantu pemerintah, dalam hal ini adalah KLHK atau khususnya adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam di dalam melakukan evakuasi penyelamatan harimau Sumatera yang mengalami konflik. Dan kemudian setelah itu kami selalu juga berterima kasih karena selalu mendapatkan kepercayaan untuk melakukan rehabilitasi terhadap harimau yang mengalami konflik tersebut. Dan pada akhirnya kami juga sangat bersyukur bahwa selalu bisa dilibatkan untuk melakukan rilis atau lepas liar dari harimau Sumatera yang telah siap untuk kembali ke habitat aslinya. Semakin berkurangnya lahan hutan merupakan ancaman terbesar bagi keberadaan harimau Sumatera. Alih fungsi lahan hingga pembalakan liar merupakan penyebab utama menurunnya populasi harimau Sumatera. Hal tersebut juga membawa dampak buruk bagi satwa buruan yang menjadi makanan utama harimau Sumatera, di mana itu menyebabkan tingkat konflik harimau Sumatera dan manusia semakin meningkat. Di tahun 2020 hingga 2021 saja, konflik harimau Sumatera dan manusia di Riau dan Sumatera Barat mencapai angka lebih dari 30-an kasus, di mana salah satunya adalah konflik Lanustika yang terjadi sejak bulan Mei 2021. Saat itu, Lanustika diduga memangsa ternak warga di Desa Teluk Lanus, Sungai Apit, Siak. Ketegangan memuncak pada bulan Agustus 2021. Diduga Lanustika menyerang pekerja di wilayah tersebut hingga tewas. Sampai akhirnya tim gabungan YAD dan Balai Besar KSDA Riau melakukan penyelamatan terhadap Lanustika pada bulan September 2021. Ini prosesnya agak panjang karena memang dari September sampai bulan Maret ya, itu berapa bulan? 6 bulanan ya, itu udah cukup panjang. Memang prosesnya kita mulai dari akhir tahun 2021. Lanustika itu adalah harimau yang berkonflik yang berasal dari dusun Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Itu terjadi pada akhir bulan Agustus tahun 2021. Kemudian kita lakukan evakuasi, sempat beberapa hari kita menunggu pasang box trap. Kemudian pada tanggal 8 September si Lanustika itu tertangkap, kemudian kita evakuasi, kita bawa untuk direhabilitasi di Yayasan Arsari.
tanggal 10 September 2021, tim Balai Besar KSDA Riau menyerahkan Lanustika ke Balai KSDA Sumatera Barat untuk direhabilitasi di PRHSD Arsari. Setibanya di PRHSD Arsari, Lanustika segera dimasukkan ke dalam kandang rehabilitasi, di mana kondisi harimau Sumatera betina yang berusia sekitar 3 tahun tersebut cukup memprihatinkan dan terdapat luka di kaki depannya. Kondisi Lanustika ketika pertama kali datang ke PRHSD ini memang dia mengalami sakit yang membutuhkan perhatian, di mana luka pada kaki depan sebelah kiri, tepatnya di bagian jempol, itu mengalami robek yang cukup dalam, walaupun pada saat penanganan kami putuskan tidak kami amputasi karena dalam pertimbangan masih dapat ditangani. Tapi secara umum kondisi Lanustika ini memang perlu direhabilitasi secara medis. Selama sekitar 6 bulan masa rehabilitasi di PRHSD Arsari, Lanustika yang terpantau beberapa kali mengalami penurunan kondisi mendapatkan penanganan yang maksimal dari tim medis PRHSD Arsari. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses rehabilitasi Lanustika. Namun, dengan tanpa lelah, tim medis PRHSD Arsari terus berupaya memberikan yang terbaik agar Lanustika dapat siap untuk kembali ke alam habitat aslinya di hutan Sumatera. Pada saat penanganan Lanustika, treatment yang diberikan sesuai dengan penyakitnya, yaitu untuk penanganan luka kita memberikan spraying iodin 1% dan dicampur dengan spraying perubalsem dan bioplacenton, juga dibantu dengan obat oral. Lalu untuk penanganan suspek ISPA kita bantu dengan nebulisasi dan juga beberapa obat oral yang dimasukkan ke dalam dagingnya. Dari keadaan awal, Lanustika dengan berat badan 86,5 dan terakhir kemarin tanggal 24 Maret 2022, Lanustika berat badannya 108 kg. Dan hal ini membuktikan bahwa selama di pusat rehabilitasi perkembangan Lanustika cukup bagus dan layak untuk dilepas liarkan. Pada tanggal 24 Maret 2022, tim medis PRHSD Arsari melakukan serangkaian tindakan rekam medis. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan Lanustika dilepas liarkan, baik secara medis maupun psikisnya. Dan di hari yang sama, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, tim PRHSD Arsari bersama dengan Balai KSDA Sumatera Barat berangkat menuju Pekanbaru sebelum nantinya menuju lokasi pelepas liarannya. Keesokan harinya, pada tanggal 25 Maret 2022, tim tiba di kantor Balai Besar KSDA Riau. Setelah melakukan penandatanganan berita acara serah terima di hari tersebut, tim gabungan PRHSD Arsari dan Balai KSDA Sumatera Barat serta Balai Besar KSDA Riau bertolak menuju lokasi pelepas liaran pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada kegiatan lepas liar ini, terlihat benar bahwa memang upaya konservasi haruslah dilakukan secara bersama-sama. Pelepas liaran Lanustika ini merupakan sesuatu yang penting bagi kami BKSDA Sumatera Barat. BKSDA Sumatera Barat memiliki beberapa lembaga konservasi, terutama lembaga konservasi khusus, yaitu salah satunya adalah Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Damasraya. Karena merupakan bagian dari tanggung jawab kami, maka Lanustika ini selalu kami pantau. Ini merupakan tanggung jawab kami, sehingga kita harus memastikan betul yang dititipkan kepada kami itu bisa sampai pada lokasinya dan dilepas liarkan secara baik dan tepat. Setelah melakukan perjalanan darat dan sungai selama hampir 20 jam, akhirnya pada pagi hari tanggal 26 Maret 2022, tim tiba di lokasi lepas liar. Setibanya di lokasi, tim memutuskan untuk melakukan habituasi Lanustika agar ia terbebas dari stres selama perjalanan. Selain itu, tim Balai Besar KSDA Riau juga sebelumnya telah menyiapkan koridor yang dimaksudkan untuk membatasi pergerakan Lanustika dan mengarahkan ia untuk masuk langsung ke dalam hutan.
Akhirnya, seluruh persiapan telah dilakukan dan pada pukul 8:20 waktu Indonesia Barat, harimau Sumatera Lanustica berhasil dilepas liarkan. Dengan langkah perlahan namun pasti, ia pulang ke hutan rimba, habitat aslinya dan habitat asli setiap satwa liar di bumi ini. Saya pribadi mau ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait, terutama Balai Besar KSD di Riau dan Balai KSD di Sumatera Barat, Vivin dan Pak Ardi yang saya sangat hargai dan saya banggakan. Saya dapat laporan dan saya sudah juga menonton video mengenai pelepas liaran. Terus terang saja, waktu saya nonton, saya merinding dan saya terharu. Dan saya lihat begitu banyak orang, individu, ya, selain dari institusi, banyak individu yang ikut membantu. Tidak mudah, tapi saya kira sangat berhasil. Ya. Dan saya kira ini suatu bukti bahwa lembaga-lembaga Indonesia, nasional Indonesia, dapat bekerjasama dan dapat melakukan suatu program yang tidak mudah dan cukup rumit, ya, menurut saya. Ini suatu sukses yang luar biasa. Ya. Saya berniat, saya berjanji untuk tetap mendukung program-program kelestarian di Indonesia. Ya. Salam lestari. Salam lestari. Lega. Sudah satu lagi yang sudah kita lepas liarkan. Semoga makin lestari ke depannya. Kebaikan kehidupan masyarakat manusia saat ini dan yang akan datang. Cukup nggak? Makan tanpa Yayasan Arsari juga mengelola kegiatan melalui pusat saya ulang. Siapa